Jadi 8 bulan kerja yang tanda tangan kakeknya masuk panti jompo, kakeknya meninggal. Terus sekarang neneknya yang melanjutkan kerja. Jadi gini Mbak, ini harus dijelaskan sama nenek. Berarti visanya Mbak E itu sebenarnya udah habis. Ketika majikan si kakek meninggal itu otomatis visanya habis. Dan kalau mau neneknya yang ngambil, ya neneknya harus ngejeng. Silahkan datang ke agent. Neneknya yang bikin kontrak. Bikin kontrak ke agent, mindah nama. Nah, mindah nama itu aku nggak ngerti. Bayar apa enggak itu nggak ngerti agentnya sampean. Mindah nama bahwa majikannya ganti CC-nya. Nah, dicantumkan juga surat kematian kakek. Kan karena sudah meninggal, berarti semongcing, artinya pindah majikan tapi di dalam satu alamat yang sama, ganti nama karena meninggal. Dan boleh, nggak apa-apa, yang penting diurus. Kalau dibiarkan terus nggak diurus, ya anggap jatuhnya overstay. Karena dalam peraturan Hongkong itu kalau majikannya meninggal, di situ kontraknya juga udah putus. Karena nggak ada yang jamin. Yang jamin kan udah meninggal. Makanya dia suruh datang ke agent, suruh ngurusi ke agent, ganti majikannya, ganti nama neneknya. Gitu ceritanya. Udah nggak ada masalah, gitu aja. Paham. Berarti itu si nenek atau dari keluarga nenek harus ke agent ya, harus kasih tahu hal ini kalau pindah majikan, tapi dalam satu majikan itu kalau cuma pindah nama gitu aja kan ya. Iya. Tapi kakeknya itu sudah meninggal. Sudah habis gitu Mas. Udah habis. Visa itu sejak kakek dinyatakan meninggal itu visanya habis, makanya suruh bawa semongceng, surat kematian. Jadinya kalau surat kematiannya itu ada kan berarti alasannya tepat, nggak masalah. Jadi bukan kejahatan, bukan kesalahan, tapi ya memang yang dijaga meninggal, ya jenenge meninggal kan mesti kadang-kadang CC-nya kan bantu-bantu ngurusi ABCD bla 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 kayak gitu kan, itu nggak apa-apa. Dijelaskan aja sama agentnya, nanti agentnya ngerti itu, paham. Nah agentnya nggak paham ya nggak agentku lah. Gampang banget itu. Emang makanya kan aku tanya sampean juga, soalnya kan aku juga nggak ngerti lah prosedur gimana, kan nggak ngerti lah seperti ini dulu. Coba nanti tak tanyakan sampai temanku gitu. Kan yo, aku juga nggak paham kan Mas Andro. Aku cuma ngomong apa agentnya mesti ngomong sampai sana kan Mbak. Aku yo ngomong kayak gitu loh. Nggak usah terlalu pusing, soalnya kan teman-temannya ngomong Mbak sama misalnya saya habis loh, kakek semen wis tinggal berarti sudah ada visa loh sampean, soalnya sering kakek. Iya. Bener sih. Ya memang benar, ya memang begitu. Tapi tetap nggak perlu ketakutan yang berlebihan. Selama ada surat meninggalnya kakek itu udah senjata. Gitu. Oke, paham Mas Andro. Tinggal dilaporkan aja ke agentnya. Halo agent, ganti majikan iki bojone. Lah perkara agent bayar apa enggak ya urusan agent karo majikan. Yang penting kan bukan urusan kita kalau urusan itu. Urusan kita majikan kita ganti nama neneknya, boleh. Oke. Wis paham? Ada lagi? Oh. Siap. Ya, sehat selalu Mbak E, semangat. Sehat Mas Andro. Salam sama Mbak Juli. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, ya kasus biasa, nggak ada yang perlu dibingungkan, nggak perlu ada yang dipusingkan. Pokoknya intinya kalau nelpon saya tidak ingin membuat panik. Satu hal kalau nelpon ke saya cirinya satu, saya gampang yang dititeni cirinya, tidak membuat kalian jadi panik ya, itu bukan style saya. Yang berikutnya, tidak ngejudge atas kesalahan ya kan. Jadi namanya orang salah itu kan pasti ya kan. Kadang kesalahan itu terjadi karena ketidaktahuan.
Nah, kalau karena ketidaktahuan, tugas kita ngasih tahu, bukan malah maido dan ngelokno. Nah, ini penting untuk di sini. Jadi kalau kalian bertanya sama orang, itu bertanyalah kepada seseorang yang melihat gambaran sebuah masalah itu lebih lebar dibandingkan pandangan masalah itu sempit. Kalau memandang masalah itu dari benar dan salah, maka kita akan banyak disalahin. Tapi kalau kita memandang masalah itu dari berbagai macam kacamata dan sisi pandang, itu namanya bijak. Makanya pastinya kita akan melihat dulu. Jadi kesalahan yang sampean lakukan, kekeliruan yang sampean lakukan itu faktor penyebabnya karena apa? Ya kan? Apakah karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman atau bagaimana? Nah, itu yang harus sekali lagi kita ingin tekankan kepada teman-teman. Nah, karena saya tidak menginginkan isinya kehidupan itu hanya nyalain orang. Kayak kita itu seseorang yang paling benar. Enggak begitu konsepnya. Kalau sama saya konsepnya ya kita telaah dulu. Kekeliruannya di mana? Kesalahannya di mana? Kenapa? Apa yang membuat salah? Apa yang menyebabkan kesalahan itu terjadi? Kelalaian, disengaja kah? Walaupun itu pun disengaja, namanya orang itu nggak ada yang pingin sengaja salah ya, kecuali memang itu diniatkan ya. Kayak kita datang ke sini turis terus cari kerja, itu kesengajaan ya, bukan ketidaktahuan, tapi itu kesengajaan. Kita datang ke sini belajar cari turis terus cari kerjaan, itu kesengajaan. Nah, kalau kesengajaan kan pastinya kita akan berbicara konsekuensi, teman-teman. Kalau kesengajaan kita harus gambarkan. Kesengajaanmu itu akan berdampak kepada dirimu sendiri. Jadi kalau kamu mendapatkan masalah dari faktor yang kamu sengaja sendiri, yaitu anjane golek molo, nggak apa-apa. Karena banyak orang-orang yang tidak ada pilihan, akhirnya pilihannya golek molo ae. Wis dilakoni ae, wis diadepi ae apa jaring kok lah itu. Itu cara pandang dan cara berpikir. Jadi kembali lagi, mendudukkan situasi dan keadaan serta masalah pada tempatnya itu membutuhkan penalaran yang lebih, membutuhkan pemikiran yang lebih kompleks. Jadi tidak hanya sekali lagi bahwa oh gue salah, oh gue keliru, oh gue gak bener, oh gue kudu ngene, saya enggak. Saya tidak ingin mengatakan kudu dan harus, kecuali memang kondisinya yang ada di dalam diri sampean tidak ada pilihan yang lain. Nah itu. Tapi mudah-mudahan insya Allah kalau sama saya selalu akan ada banyak pilihan. Cuman pilihan ini cocok karo atine sampean apa enggak. Nah itu persoalannya. Selalu akan ada pilihan di dunia ini. Ya. Tapi kalau pilihan itu tidak sesuai dengan hatinya Anda, pilihan itu tidak cocok, itu Anda sendiri yang akan menentukan apakah mengambil pilihan itu atau tidak, atau pilihan yang lain yang jauh sampai rasa tingkat resikonya menurut sampean lebih bisa sampean atasi. Tetap semangat, keep stay tune with YouTube channel and see you next video. Bye bye.